Baik, terima kasih kepada penanggung jawab praktisi Mbak Alfiah. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat walafiat ya. Di sini kami dari kelompok 6 beranggota 3, yang dimana saya sendiri Muhammad Salimul Jihad dan Ibu yang terhormat Yuliana dan teman saya yang paling baik Sri Nancy Bara. Terima kasih telah ikut bergabung bersama kelompok 6 yang kelompok luar biasa. Di sini materi atau pembagian kita dari translate buku itu terdapat efikasi diri. Efikasi diri, mungkin teman-teman semua udah tahu namanya efikasi diri ya. Kalau pemahaman saya, efikasi diri itu adalah evaluasi seorang terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk mengatasi hambatan gitu. Di sini geser Mbak Sensi slide ketiga. Nah, di sini pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama itu efikasi diri di lingkungan sekolah. Yang kedua, efikasi diri di lingkungan perusahaan. Yang ketiga, mengukur efikasi diri. Yang keempat, nilai. Yang kelima, konsep diri dan harga diri di sekolah dan lingkungan perusahaan. Yang keenam, minat, dan terakhir, hubungan antara karakteristik efektif. Mungkin pemaparan pertama dari kelompok kami akan disampaikan oleh Ibu yang terhormat Ibu Yuliana. Saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya Mas Moderator, Mas Salimul Jihad, yang terhormat juga, karena kita semua terhormat ya teman-teman di sini. Mohon maaf jika ada suara-suara. Bisa kembali ke slide 2, Mbak Nancy. Ya, teman-teman, kemarin di kelompok 5 kita sudah cerita tentang efikasi diri juga. Nah, hari ini mari kita mengingat kembali pengertian dari efikasi diri. Tadi ada sedikit disampaikan sama Mas Jihad ya, bahwa efikasi itu adalah keyakinan diri kita terhadap kemampuan diri begitu yang dimiliki. Mungkin ada yang ingin menyampaikan, boleh. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita itu tergantung apa yang kita pandang begitu ya. Nah, bisa jadi kita ketika bercermin kita melihat diri kita itu cantik gitu ya, tapi belum tentu menurut orang lain. Ya tidak apa-apa begitu. Nah, sekarang kita bisa saling lihat di tatap maya di layar kita masing-masing. Kondisi kita tergantung apa yang kita yakini. Nah, lebih kurang seperti itu efikasi diri. Kita merasa kita percaya diri, mudah-mudahan rasa itu langsung timbul begitu ya keluar. Ya, lanjut ke berikutnya. Ya, yang pertama saya akan menyampaikan efikasi diri di lingkungan sekolah. Nah, beberapa penelitian berpendapat bahwa keyakinan efikasi diri berhubungan secara kausal dengan variabel akademik siswa seperti prestasi akademik, motivasi akademik, minat, pekerjaan, dan pilihan karir. Betul sekali, karena apabila kita memiliki keyakinan terhadap sesuatu, maka energinya itu akan lebih begitu. Terkait dengan misalnya efikasi diri kita bagus, maka motivasi kita juga bagus begitu. Hal itu tentu berdampak kepada akademik. Misalnya kita di sekolah. Nah, di sekolah itu ketika anak-anak itu tertarik dengan sesuatu dan dia memang ada keinginan dari dalam diri, maka motivasi dia akan tinggi. Kemudian begitu juga dengan minat, pekerjaan, dan pilihan karir. Nah, ada orang bijak yang mengatakan bahwa ketika kita bekerja sesuai passion begitu ya, sesuai memang minat kita, sesuai dengan gayanya kita, maunya kita, maka kita melakukan sesuatu itu capek, memang capek, tapi tidak terasa begitu ya, tapi senang aja begitu. Bawaannya seperti itu.
Nah, kemudian di lingkungan sekolah banyak penelitian telah menetapkan hubungan antara self-efficacy dalam domain akademik tertentu dan prestasi akademik dalam domain tertentu. Nah, selanjutnya, efikasi diri akademik berkorelasi positif dengan nilai. Itu menurut Richardson tahun 2012 dan dengan ukuran prestasi akademik yang lebih standar. Nah, tentu ada hubungan, ada korelasi yang positif ketika efikasi diri kita bagus di bidang akademik, akan berdampak pula dengan prestasi begitu dan berdampak juga dengan nilai. Selanjutnya, nah, di sini kita akan bercerita kembali tentang efikasi diri di lingkungan perusahaan. Karena ini kita translate ya, jadi di situ ada di sekolah dan di perusahaan. Nah, self-efficacy memberikan implikasi yang cukup besar untuk program pengembangan kepemimpinan perusahaan. Perancang program pelatihan kepemimpinan perlu menyadari peran luas dari persepsi diri yang akurat dalam menentukan perilaku seseorang menuju pengembangan pribadi. Orang cenderung menghindari tugas atau situasi yang mereka anggap berada di atas kemampuan mereka, tetapi akan cenderung mengeluarkan lebih banyak usaha dan bertahan lebih lama dalam bekerja untuk mencapai hasil yang terkait dengan penilaian efikasi diri yang tinggi, menurut Bandura. Nah, memang betul ya, ketika kita sudah bekerja begitu, anggap saja kita cerita tentang di sekolah ya, karena kita bekerjanya di sekolah rata-rata. Nah, ketika kita merasa dapat tugas yang kita pun tidak yakin gitu, "Saya bisa nggak ya saya bisa nggak ya?" Itu apa ya, cenderung kita menghindari tugas itu, begitu. Cenderung seperti itu manusiawi. Nah, akan tetapi ketika, mmm kita merasa, kita mampu melakukan itu, pasti kita angkat tangan gitu ya, ketika ditawarkan mungkin oleh kepala sekolah. Bagaimana kalau kita ini misalnya ada ide begitu, maka kita akan, memberanikan diri. Nah, itu akan ada energi tersendiri, untuk mengeluarkan lebih banyak usaha dan bertahan lebih lama dalam bekerja. Kita akan menyukai sesuatu yang memang, mungkin kita ada passion di situ, begitu. Selanjutnya ada Mbak Nancy, ya. Ada mengukur efikasi diri. Bagaimana cara mengukur efikasi diri ini? Menurut Bandura pada tahun 2006 memberikan saran konkret untuk mengukur efikasi diri. Pertama, karena self efficacy berkaitan dengan kemampuan yang dirasakan saat ini, harus dinyatakan dalam dalam artian dapat melakukan begitu. Kemudian instrumen yang menilai keyakinan self efficacy telah dikembangkan di beberapa area. Sebagai contoh, skala rasa efikasi guru yang dikembangkan oleh Chanen, Moran, dan Hoy tahun 2001 berisi 24 item yang menilai efikasi diri guru dalam bidang-bidang berikut. Misalnya ada keterlibatan siswa, strategi instruksional, dan manajemen kelas. Demikian yang saya sampaikan, selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Jihad. Baik, terima kasih kepada Bu Yuliana. Di sini pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Mbak Nesi, slide-nya. Di sini akan saya melanjutkan pemaparan dari Bu Yuliana yang dimana nilai dalam bukunya Beliefs atau Attitudes and Values Rocket 1968 berpendapat bahwa konsep nilai adalah konsep inti di semua ilmu sosial. Menurut Rockets, sebuah nilai adalah keyakinan abadi bahwa modus perilaku tertentu atau keadaan akhir, keberadaan secara pribadi atau sosial lebih disukai daripada modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan atau sebaliknya. Rockets mengklarifikasi perbedaan antara sikap dan nilai.
Roke menyatakan bahwa sikap mengacu pada organisasi dari beberapa kepercayaan di sekitar objek atau situasi tertentu. Sedangkan nilai mengacu pada kepercayaan sederhana dari jenis yang sangat spesifik. Lanjut, Mbak Sensi. Di sini selanjutnya ada konsep diri dan harga diri di sekolah dan lingkungan perusahaan, yang dimana harga diri adalah sikap seorang terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini penilaian diri terhadap nilai seseorang. Konsep diri adalah konstruksi terkait yang juga menangkap persepsi diri orang. Self concept dapat digambarkan sebagai terorganisir, multifaset, hierarkis, stabil, perkembangan, evaluatif, dan dapat dibedakan. Selanjutnya Mbak Sesi. Di sini ada minat, yang dimana menurut meta-analisis baru-baru ini oleh Nye et al. 2012, minat memang berhubungan dengan kinerja dan ketekunan baik dalam konteks pekerjaan maupun akademik. Secara kepentingan adalah kegiatan arah digambarkan sebagai tertarik atau tidak tertarik, dan intensitas dapat diberi label sebagai tinggi atau rendah. Minat dengan intensitas yang tinggi atau akan cenderung mengarahkan seorang untuk mencari aktivitas yang sedang dipertimbangkan. Menurut Taylor 1973, tujuan sekolah di bidang minat cukup dibenarkan ketika kegiatan sekolah yang terlibat dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan individu, kompetensi sosial, atau kehidupan atau kepuasan hidup. Di sini ada hubungan antara karakteristik efektif yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan lingkungan sekolah dan perusahaan memiliki ciri-ciri, yaitu sikap, efikasi diri, nilai, konsep diri, dan minat. Secara umum, sikap digambarkan sebagai perasaan terhadap suatu objek, self-efficacy. Ceci disebut sebagai self-appraisal of ability, nilai mencerminkan keyakinan abadi. Konsep diri mewakili persepsi diri, dan kepentingan mencerminkan preferensi untuk kegiatan tertentu. Selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh teman saya, Nancy. Kepada Nancy saya persilahkan. Terima kasih Mas. Materinya sudah selesai, jadi saya simpulkan sedikit saja dari pemaparan dari teman-teman. Jadi tentang minat di lingkungan sekolah dan lingkungan perusahaan. Jadi kita perlu mengetahui, misalnya kita sebagai guru di lingkungan sekolah ya, jadi kita perlu mengetahui apa sih minat dari siswa kita untuk mengetahui di mana bisa dia mengasah kemampuannya. Jadi ketika kita mengetahui siswa kita misalnya minatnya membaca, jadi kita sebagai guru atau pihak sekolah bisa memperlengkapi siswa tersebut untuk minatnya tersebut. Atau siswa kita minat olahraga, misalnya sepak bola. Nah, sebagai seorang guru atau dari pihak sekolah kita bisa memfasilitasi minat olahraga sepak bola tersebut dengan cara mempersiapkan bola atau lapangan yang untuk tempat bermain dari siswa tersebut, ataupun minatnya menyanyi ya. Jadi kita bisa memfasilitasinya di situ. Jadi kita perlu tahu minat siswa itu seperti apa untuk menunjang kehidupannya selanjutnya atau untuk mengasah kemampuan dan minatnya tersebut. Nah, di lingkungan perusahaan kita juga perlu mengetahui bagaimana minat dari karyawan tersebut. Jangan sampai kita meletakkan karyawan kita di minat yang dia tidak suka, dan itu akan berpengaruh kepada kinerjanya di kemudian hari. Itu saja dari
Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Nancy. Selanjutnya mungkin ada tanya jawab atau diskusi, tapi kebetulan Bu Uri nggak ada. Kita bagi-bagi pengalaman ya teman-teman, bukan mengajukan pertanyaan gitu. Biar kita sama-sama dapat ilmu gitu. Mungkin ada yang lebih senior dari kita-kita, ceritakan tentang pengalaman baik dalam segi minat, hubungan antara karakteristik atau efektif gitu. Mungkin dari Bu Asih bisa ceritakan tentang pengalaman semasa jadi guru. Maaf, saya nggak bisa memberi tanggapan dulu, sedang kurang enak badan. Oh, ya terima kasih Bu. Mungkin dari Mbak Pipi atau Mbak Papal. Atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua gitu. Semoga nggak ada sih. Ada dari Mas. Oh, ini teman baik saya muncul ini, Mas Fatur Rizky. Silakan Mas Fatur yang gagah perkasa. Oke, terima kasih Mas ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Luar biasa sekali ya pemaparannya, 15 menit selesai. Tapi kiranya mengenai efikasi diri, minat dan nilai itu menjadi tantangan tersendiri. Ini selain kita memfasilitasi minat siswa, biasanya juga yang terjadi di sekolah-sekolah, program yang berjalan itu kebanyakan sesuai dengan minat dari top levelnya di sekolahan tersebut. Iya nggak Mbak Yuliana? Ya, biasanya kalau kepala sekolahnya minatnya ke seni, nanti program di sekolahan itu nggak jauh-jauh dari seni. Kalau kepala sekolahnya eh, apa ke olahraga, itu nggak jauh-jauh dari programnya dari olahraga-olahraga. Nah, yang terjadi di sekolah saya, kepala sekolah saya itu sangat menyukai kesenian-kesenian daerah. Program-programnya oke, karawitan, terus tari, itu semuanya dikembangkan di sekolah kami. Namun ada satu yang buat saya ini beban. Karena apa? Karena kita dituntut, semua guru dituntut untuk membiasakan menyanyikan lagu daerah, melatih siswa untuk menyanyi lagu daerah. Sedangkan kita basicnya bukan guru seni, ya kan? Kita adalah guru kelas. Nah, kita dituntut, diharuskan untuk mengajarkan lagu-lagu daerah. Sedangkan saya sendiri, ya mohon maaf, saya tidak bisa kalau disuruh menyanyi, ngomong saja fales kan, apalagi menyanyi. Nah, itu gimana sebaiknya kita memberikan eh, apa ya, sanggahan atau tanggapan kepada kepala sekolah kita supaya ada solusi lain gitu. Tidak tidak kita harus mengikuti hal tersebut, kita memaksakan hal tersebut. Karena udah benar-benar nggak bisa kalau suruh nyanyi saya itu. Kalau nyanyi lagu daerah gitu. Mungkin dari teman-teman bisa berbagi pengalaman, monggo. Terima kasih kepada Mas Fatur Rizky. Sejenis pertanyaan atau pengalaman gini Mas? Gitu maksud saya. Dua-duanya, Pertanyaan Mas. atau sejenis menceritakan solusinya, atau biar kan tadi Mas Fatur bilang biar kita yang enggak jurusan kayak seni menyanyikan lagu daerah gitu kan Mas Fatur guru kelas gitu yang tidak Iya. sesuai dengan bakatnya gitu ya Mas. Iya betul. Sedangkan bakat kita kan nggak ada di situ gitu loh. Barangkali teman-teman ada yang sudah punya pengalaman terkait hal tersebut. Atau teman-teman sudah ada yang tahu bagaimana untuk menyikapi hal tersebut. Kan bisa berbagi gitu, Man. Ya, makasih Mas Fatur. Mungkin dari teman kelompok saya dulu ya, Mas Bu Nancy sama Bu Yuliana, gimana pendapatnya? Saya dulu ya, Bu.
Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Jihad. Ya, pengalaman yang luar biasa ya Mas Faktur. Kalau dari saya sih kan kita sebagai wali kelas, jadi wali kelas itu harus menguasai semua eh, materi ya atau mata pelajaran itu. Kalau misalnya di seni itu kita tidak memiliki kemampuan tersebut, misalnya Mas Faktur belum bisa menyanyi katanya tadi bicara ajanya falas. Jadi kalau saya kita lebih bisa menggunakan teknologi informasi yang ada saat ini Mas, misalnya kita memutarkan video dari YouTube tentang lagu-lagu daerah kan di situ kan ada banyak, atau cari rekaman-rekaman lain lah nanti kita putarkan di kelas, jadi secara tidak langsung Mas Faturnya nggak nyanyi nanti dari audio tersebut atau dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Nah kalau misalnya di sekolahnya juga belum mencukupi atau belum memadai untuk penggunaan TI-nya, jadi bisa kita juga laporkan ke kepala sekolah, bilang Pak atau Ibu kepala sekolah itu, bagaimana ini saya tidak bisa melaksanakan kegiatan seperti menyanyi tersebut karena suara saya seperti ini. Apakah bisa dibantu guru lain yang memiliki kelebihan di bidang seni tersebut pada saat proses untuk menyanyi tersebut. Demikian saya sampaikan, nanti akan ditambahkan oleh teman kelompok saya. Ya, makasih Mbak. Selanjutnya mungkin ada penambahan dari teman kelompok saya, Bu Yuliana. Ada penambahan, Bu? Ya, terima kasih Mas Jihad. Betul sekali, saya sependapat sama Ibu Nancy bahwa mungkin kita bisa memanfaatkan video. Tadi Mas Fatur bilang apa? Ngomong aja fales gitu ya. Kamu itu kalau senyum aja udah fales, nggak perlu ngomong. Parah, parah, parah. Ya, Mas Fatur, saya pernah pengalaman waktu di ini ya, waktu tugas di 3T di Aru, saya diminta menyanyikan lagu apa? Lagu daerah sana, tapi yang bukan daerah Ambon ya, daerah betul-betul daerah pedalamannya itu kan. Nah, jadi karena saya tidak bisa, saya minta catatkan dulu sama muridnya lagu-lagu murid-murid yang bisa gitu kan. Nah, lalu pada prakteknya saya pun memanfaatkan murid begitu. Jadi di antara murid-murid kita itu kadang-kadang ada yang berpotensi bagus untuk menyanyi. Jadi saya memanfaatkan murid tersebut untuk mengajarkan lebih awal. Kemudian karena suara saya tidak sepalas Mas Fatur, saya bisa nyanyi gitu. Gitu Mas Fatur. Terima kasih. Mungkin Siap. ada Mbak Fatma dan lain-lain ini ada pendapat. Saya ingin menambahkan ya Mas Fatur, sebenarnya teman kelompok saya tadi udah benar, yang dimana Mbak Sensi tadi mengatakan kita itu sebagai guru itu harus memanfaatkan video di kelas, memanfaatkan teknologi, apalagi zaman sekarang ini udah serba canggih, serba teknologi semua. Dan kata Bu Yuliana tadi memanfaatkan video juga, dan mensuruh anak-anak di sana atau anak-anak peserta didik mencatat lagu daerah dan memanfaatkan mereka murid tersebut untuk bernyanyi bersama-sama gitu. Kalau menurut saya kan sebenarnya di dalam kelas itu kan kalau kalau pengalaman saya dulu pas PPL gitu, sebelum kita masuk kelas mungkin di Lombok aja atau di Jawa mungkin. Di Lombok itu sebelum masuk kelas itu disuruh berdoa dulu di lapangan gitu atau lapangan depan kelas gitu. Nah, setelah berdoa itu kita sama-sama kayak senam itu, dibunyikan salon atau son, terus kita sama-sama menyanyi lagu daerah gitu untuk mewakili aja gitu. Cuman itu dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ini Anissa Kapah atau Fadila Amir, siapa lagi? Mbak Pipi, Mbak Fatma, Mas Imran, Bu Amelia. Bu Amelia, ayo Bu Amelia. Gimana Bu Amelia ini? Ayo. Bu Amelia. Atau Mbak Dian. Tumben gak ngomong Mbak Dian ini. Mbak Dian lagi ada praktek ngajar katanya. Oh,
Mungkin dari siapa ini? Yang belum oke nih. Gia, Mbak Gia, coba gimana solusinya? Mbak Gia? Mana teman-teman ini ya? Buka sesi selanjutnya aja, Mas. Oh ya, baik, cuman itu Mas Fatur mungkin udah cukup dari kelompok kami untuk menjawab pertanyaan Mas Fatur. Gimana Mas Fatur? Ya, terima kasih Mas Jiat dan Bu Yuliana serta Mbak Nancy cukup menjawab. Jadi intinya program tersebut sebisa mungkin harus tetap dijalankan ya dengan solusi-solusi yang ada tadi. Iya, betul Bisa Mas Fatur. kedepannya sih mungkin bisa saya ini ya saya akali gitu ya supaya mungkin kalau untuk saya yang paling mudah itu solusi dari Mas Jihad tadi yang terakhir. Kumpulkan bersama di satu tempat, nanti biar berlatih bersama-sama dan yang melatih bukan saya gitu kan. Oh ya. Oke, oke. Cukup solutif. Terima kasih. Ya, Ya, tapi terima kasih. terkait dengan tadi karena itu sebetulnya program maunya kepala sekolah ya, sebetulnya itu bisa disiasati juga Mas Fatur. Seharusnya kan setiap awal tahun itu ada pembentukan visi misi ya bersama-sama. Nah, di situ saatnya kepala sekolah itu kita berikan masukan terkait dengan program-program yang berdampak pada murid. Nanti kalau di akhir tahun ada PKKS namanya penilaian kinerja kepala sekolah, itu kepala sekolah pasti ada yang lembaran itu yang kita isi guru-guru. Apakah kepala sekolah melibatkan guru menyusun visi misi, apakah guru-guru pernah ditanya terkait dengan program-program begitu. Nah, kalau saya pada tahun yang lalu ya, tahun ini tidak ikut menilai. Nah, tahun kemarin saya beri nilai, kan nilainya skor 0, 1, 2. Kalau memang tidak ada ya saya kasih 0 begitu ya, tidak usah takut begitu. Memang tapi resikonya kita guru-guru yang mau jujur terkait tentang itu biasanya tidak begitu disukai. Gitu resikonya. Oke. Tetapi Bu, yang terkait dengan penyusunan program di awal itu memang idealnya itu dilakukan ya Bu di awal tahun pembelajaran. Cuman seringnya pasti baik kepala sekolah maupun guru itu sudah banyak tanggungan-tanggungan yang lain. Dan akhirnya hal tersebut terlewat. Jadi program-program itu berjalan ya mengikuti waktunya aja. Misalkan tiba-tiba sudah pertengahan baru ingin kepikiran program ini, nanti langsung dicetuskan, dijalankan seperti itu Bu. Sayangnya yang terjadi seperti itu. Memang idealnya adalah seperti tadi yang Bu Yuliana katakan. Kemudian terkait penilaian juga, sayangnya lagi masih banyak kecenderungan hal tersebut hanya sebatas formalitas dan transaksional Bu. Kita menilai kepala sekolah bagus, nanti kepala sekolah menilai kita bagus. Sayangnya seperti itu Bu. Itu nggak bisa Nanti dipungkiri kepala fakta seperti sekolahnya itu. daftar guru penggerak dulu bilang. Oh, tidak bisa itu Bu. Tahun depan pensiun. Oh iya, nggak bisa. Minimal masa kerja 10 tahun. Berarti Mas Fatur nanti next kepala sekolah. Amin, amin. Ayo, Mas Oke, Jihad. Mungkin terima ada kasih. lagi yang mau didiskusikan. Oh, terima kasih Mas Fatur dan Bu Yuliana. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang lain gitu ingin bertanya atau ingin menyampaikan pengalamannya semasa di sekolah terkait dengan materi kami efikasi diri gitu, baik dalam minat, baik dalam lingkungan sekolah, mengukur efikasi diri atau nilai gitu. Mbak Papa atau Mbak Alfiah, silakan. Ingin bertanya atau menyampaikan pengalamannya Mbak Bibi? Mau bertanya. Mungkin diskusi sih lebih tepatnya. Tapi sebelumnya Bu Yuliana, mohon maaf, saya mau
apa namanya tadi kalau sepertinya kata-kata pilihan diksinya bukan memanfaatkan siswa ya. Mungkin apa Bu? Kok kayaknya kalau memanfaatkan siswa kok kayak Iya, iya, gimana iya. gitu ya. Ada bahasa Oh, halusnya gitu ya. oh iya Bu. Tadi saya tuh sempat Eh, kepikiran tapi Kerjasama mungkin Bu, kerjasama. iya, iya. memberdayakan, Nah, memberdayakan. memberdayakan. Oke, itu lebih cantik. Ya, Betul, betul, betul. mungkin yang saya mau ini aja teman-teman kan di kelas 5 saya itu kan ada 25 siswa. Nah, saya punya 3 anak yang sama sekali tidak ada minat belajar dari pertemuan pertama. Itu ibaratnya nggak ada motivasi belajarnya seperti itu sama sekali. Walaupun sudah saya dekati, saya coba dengan saya pisahkan dan saya coba dengan cara yang lain yang berbeda dengan temannya itu mereka tidak ada peningkatan untuk motivasi belajarnya kayak gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang sudah lama mengajar, apakah ada tips dan trik untuk menyikapi anak-anak yang punya kecenderungan kurang dalam motivasi belajarnya? Terima kasih. Kepada Mbak Alfiah atau Mbak Vivi. Mungkin dari teman kelompok saya dulu katanya pertanyaan tadi Mbak Vivi dari 25 siswa tidak ada motivasi belajarnya ya Mbak Vivi atau gimana? Atau salah satunya? 3 orang, bukan Oh, 3 semuanya. orang. Kalau semuanya Kirain 20. gak ngajar aku nih. 3 orang ya. Baik, saya coba Mas Yat. Ya, silakan Bu Yuliana. Terima kasih Mbak Vivi telah meluruskan tadi yang kasar menjadi halus gitu ya. Betul sekali, itu adalah memberdayakan lebih tepat. Dan terkait dengan 3 siswa Mbak Vivi tadi tidak ada minat ya. Nah, dicoba karena kita gurunya lah yang tahu apa yang dibutuhkan murid kita sebetulnya. Nah, dicoba melakukan coaching Mbak Vivi. Coaching itu mungkin kalau untuk materinya bisa dicek di Google ya, maksudnya langkah-langkahnya. Tetapi secara umum begini, coaching itu beda dengan konseling. Jadi coaching itu kita memberi teknik bertanya dengan murid tersebut sampai akhirnya si murid kita buat kesepakatan dia maunya seperti apa. Tapi memang butuh waktu, tidak bisa dalam 1 hari itu selesai, apalagi anak SD. Kalau dengan anak SMA mungkin sudah bisa menemukan solusi lah dalam waktu 1 hari. Iya. Nah, coaching itu misalnya tekniknya begini. Misal saya praktek nih, saya praktek sama Mbak Vivi. Mbak Vivi sukanya apa kalau di rumah? Sukanya dia. Suka. Ini pertanyaan orang dewasa ini. Salah. Suka matematika, jangan bukan matematika. Suka IPA, suka IPA. Oh, suka IPA. Suka ngapain? Ini maksudnya gimana Bu? Contohnya suka ngapainnya tuh gimana Bu? Iya, bebas saja. Jadi kita itu coaching itu mendengarkan dengan baik, menahan solusi itu timbul dari kita guru. Oh, coba ulangin Bu, kayaknya saya nggak jadi IPA. Ya. Oh enggak. Iya nak. Ih. Sebenarnya kalau Bu Asih nggak sakit ini bisa dibantu juga sama Bu Asih. Ini pelajaran di guru penggerak. Mohon maaf ini suaranya lagi. Iya Bu Asih. Susah istirahat ngomong. Bu Asih, nanti kita mau semoga lekas sembuh. Amin, makasih. Ya, Mbak Vivi sukanya apa kalau di rumah? Suka main. Suka main. Mainnya main apa? Main HP. Main HP. Lihat apa di HP? Game. Gamenya game apa? Apa? Gamenya masak-masak. Oh, masak-masak. Mbak Vivi suka masak? Enggak. Cuma suka nonton? Iya. Ya ampun, sebentar anakku mau ambilin bola. Oh iya Bu, itu Adek. Ya.
sampai di mana tadi? Sampai masak ya? Ya, saya masak. Iya. Kalau malam-malam Mbak Vivi ngapain biasanya? Tidur. Sebelum tidur. Sebelum tidur, main juga. Main. Nah, kalau di sekolah gimana? Kalau mau berangkat sekolah, biasanya ngapain dulu? Makan. Makan, iya. Supaya apa makan? Supaya gendut. Supaya gendut. Terus apa lagi biasanya? Buat apa makan? Biar sehat. Biar sehat. Setelah makan terus diantar ke sekolah. Iya. Iya. Kalau di sekolah rencananya mau ngapain? Mau main-main sama teman. Main sama teman. Asik ya main sama teman? Iya. Kalau selain main, apa ininya di sekolah? Tujuannya di sekolah? Belajar. Belajar. Untuk apa belajar? Kata ibu biar pinter. Kata ibu. Terus kalau kata Mbak Vivi sendiri gimana? Biar bisa ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain apa? Biar pinter juga. Biar pinter juga. Sama ya, sama kayak kata ibu ya, biar pinter. Iya. Terus kok ibu lihat Mbak Vivi di kelas diem aja? Itu kenapa? Ngantuk, Bu. Ngantuk. Kok ngantuk? Soalnya kadang begadang nonton videonya. Oh, karena begadang ya jadi ngantuk ya. Kalau Iya. seharusnya gimana Mbak Vivi supaya nggak ngantuk di sekolah? Harusnya nggak boleh main HP malam-malam. Iya. Jadi gimana supaya besok nggak ngantuk? Nanti malam? Nanti malam nggak main HP, Bu. Oh iya, bagus. Mbak Vivi mau pinter? Pengen. Pengen. Terus berarti di sekolah nggak ngantuk ya katanya tadi ya? Iya. Iya, karena kalau ngantuk nggak bisa belajar. Terus kalau di kelas belajarnya maunya senengnya seperti apa? Yang maunya yang banyak mainnya. Banyak mainnya. Pernah nggak ibu ya ibu di kelas itu ngajak main kalau lagi belajar? Pernah? Kamu suka main yang seperti itu? Iya. Udah Lebih kurang seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Kalau dengan murid biasanya nggak lancar. Tapi pada akhirnya si murid tenang sayang, kenapa itu Adek? ya pada akhirnya nanti si murid menimbulkan solusi sendiri seperti yang tadi. Oh nggak main HP begitu. Nah terus akhirnya kita motivasi dia supaya bisa melakukan apa yang dia sebutkan tadi. Karena yang disebutkan dari mulutnya si anak biasanya dia lebih bisa menepati. Begitu. Maaf ya. Ya, terima kasih kepada teman kelompok saya, Bu Yuliana. Mungkin ada tambahan lain dari Mbak Nancy atau enggak ada gitu? Menambahkan sedikit ya Mas Jihad. Oh ya, silahkan Mbak. Tadi sudah disampaikan Ibu Yuli. Jadi pertama itu kita harus membangun komunikasi dulu dengan anak. Tanya seperti tadi kan mengadakan wawancara seperti tanya jawab. Nah, setelah itu kita di salah-salah pertanyaan itu kita harus mencari tahu apa tujuan untuk membangun untuk membangun anak itu menemukan apa tujuan belajarnya. Nah, kalau anak sudah tahu tujuan belajarnya, kita mulai tanya tentang minatnya. Minatnya itu nanti kita buat dalam setiap materi pelajaran. Minatnya itu kita kaitkan dengan materi pelajaran. Dan kita harus juga membangun materi pembelajaran yang menyenangkan. Jangan yang monoton aja. Jadi minatnya itu kita gabung dengan materi pembelajaran dan digabung dengan game-game yang ada untuk menghidupkan suasana belajar di dalam kelas agar anak lebih tertarik dan mau belajar. Nah, setelah itu nanti dalam proses pembelajaran ada banyak hal yang kita lakukan.
anak tersebut juga pasti akan melakukan apa yang dilakukan teman-temannya, misalnya mengerjakan tugas. Nah, dalam proses pengerjaan tugasnya mungkin si anak tersebut masih agak lambat atau salah atau apa yang diperbuat itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kita harus tetap menghargai proses dia belajar, terus memberikan pujian dan membimbing anak tersebut. Jangan kita maunya anak tersebut langsung bisa, langsung mendapatkan nilai yang terbaik, tapi kita harus menghargai setiap proses yang dilakukan dengan terus memuji dan menuntunnya sampai bisa. Itu aja sih dari saya. Saya kembalikan Mas Jihad. Oh ya, untuk Mbak Pipi kemana itu? Ada tugas mendesak itu kayaknya. Mbak Pipi, mungkin ada dari teman-teman gitu pengalamannya tentang gimana cara mengatasi. Mungkin dari Bu siapa ini? Bu Fatma mungkin? Halo Mbak Fatma, apa kabar? Silakan. Ingin menambahkan atau menceritakan pengalamannya gitu Mbak Fatma Nah, ini Mbak Vivi sudah dan Mbak datang. Pipi tadi sesuai yang tidak ada motivasi belajarnya gitu. Ya, terima kasih. Maaf tadi ada tamu sebentar. Terus udah kok. Terima kasih kelompok 6. Mungkin saya akan menambahkan dari pertanyaan belajarnya atau malas-malas sekolah gitu kan. Kalau menurut saya itu kita itu harus sama siswa yang bersangkutan itu harus dua mata gitu, duduk. Misal ada siswa ini kita ajak duduk kan anak SD kan, senang dia duduk-duduk sama gurunya gitu. Terus kita ceritakan orang-orang yang hebat di Indonesia gitu. Kayak B.J. Habibie, almarhum B.J. Habibie kan semoga tenang di alam sana. Nah, kayak B.J. Habibie gitu. Kenapa dia bisa begitu, bisa buat pesawat gitu. Kita ceritakan. Karena dia rajin belajar, dia rajin membaca gitu. Biar ada motivasinya timbul. Oh, berarti siswa itu bilang gini. Oh, saya harus seperti gitu. Makanya kamu belajar yang baik-baik, belajar yang rajin gitu. Menurut saya itu Mbak Pipi. Mungkin ada dari teman yang lain gitu atau udah jelas Mbak Pipi? Ya, terima kasih. Tadi udah dibantu Bu Yuliana contoh coaching, dari Bu Nancy juga menambahkan langkah-langkah yang baik untuk meningkatkan motivasi siswa, serta dari Jihad juga udah nambahin. Sudah, terima kasih. Semoga nanti saya bisa meraktekin ke anak-anak tersebut. Iya Mbak Pipi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya gitu atau ada yang mau menambahkan terkait dengan dua pertanyaan yang udah lewat atau ingin memaparkan kekurangan dari materi kita mungkin dari pengalamannya gitu. Mbak Ayu mungkin mau menambahkan atau Mbak Anissa atau Mbak Padilla yang selalu on cam, terima kasih. Mbak Anissa, nggak ada. Gimana ini Mbak Pipi, kita akhiri atau gimana? Kalau kita akhiri terlalu cepat kayaknya nanti tiba-tiba ibu masuk setelah jam 9. Ini di-record, ingat. Yuk, silakan teman-teman yang mau bertanya lagi masih atau mau diskusi. Mungkin dari ini pemateri memantik diskusi apa pertanyaan atau apa, nanti biar teman-teman yang lain mungkin ada mau yang memberikan apa pemikirannya seperti itu. Oh, ya.
Boleh, Bu Nancy? Saya? Oke. Di Mohon sini, maaf, Bu. Aku mau bertanya dikit nih. oh iya ya, Oh boleh iya boleh. ya, silakan Mbak Enggak, Fadila. cuman dikit nih. Sebenarnya efikasi diri itu sama nggak sih, Bu, sama percaya diri atau beda? Beda. Contohnya kayak gimana tuh, Bu? Kalau efikasi diri itu keyakinan terhadap kemampuan yang kita miliki. Gitu. Kalau percaya diri itu dampak dari efikasi diri. Gitu. Oke, oke. Makasih, Bu. Ya. Mungkin ini ya, kita cerita terkait dengan keterkaitan antara efikasi diri, kemudian motivasi belajar, dan keterlibatan di dalam pembelajaran. Nah, barangkali ada teman-teman yang bisa memberikan pendapatnya bagaimana hubungan antara motivasi seseorang dengan efikasi diri dan keterlibatannya di dalam pembelajaran. Boleh, Mas Irman mungkin ini yang lagi PPG semangat-semangatnya. Ya Mbak, jadi kalau menurut saya untuk efikasi diri, kalau menurut saya mah sama ya seperti percaya diri. Jadi kalau pada eh, contohnya kan kalau percaya diri kan memang ada yang munculnya dari dalam diri dan juga dari orang lain. Tapi kalau yang lebih bagus memang eh, percaya diri Putus-putus suaranya Mas Irman. dari dalam diri. Karena kalau motivasi karena Suaranya hilang Halo ya? Mas Imran. Keluar malah kayaknya. udah. Nggak ada sinyalnya kayaknya. Mas Imran. terima kasih. Nggak ada. Tiba-tiba terima kasih nih, gimana nih? Ya Mas, kalau dari saya cukup saja. Oh, bisa diulangi Mas Irman, soalnya tadi dia hilang jaringannya, nggak kita kedengeran di situ. Dia agak macet-macet gitu suaranya, nggak stabil. Bisa diulangi paparannya Mas Irman gitu? Soalnya kita dengar itu awalnya sama akhirnya yang bilang terima kasih, tengah-tengahnya kita nggak dengar gitu. Halo Mas Irman. Mungkin ada dari teman-teman yang lain gitu ingin menyampaikan pengalamannya terkait dengan efikasi diri ini. Ayo Mbak Fatma, mungkin ada pengalamannya semasa ngajar di atau semasa jadi guru. Mau masuk sebentar ya. Tadi kan Bu Juliana tanya tentang ini ya Bu, apa motivasi siswa terhadap self efficiency kayak gitu ya Bu? Iya nggak Bu tadi? Ya, hubungan gitu, hubungan keterkaitan Hubungannya antara ya? efikasi diri dengan motivasi belajar gitu. Oke, ya. Jadi kalau menurut saya ada hubungan yang sangat erat ya Bu ya, saling berhubungan karena memang tadi saya juga dari
misalkan ada tiga anak saya tadi yang nggak ada motivasi belajarnya, otomatis self efisiensinya tuh kurang. Kalau kita membicarakan self efisiensinya berkaitan dengan keberhasilan belajarnya ya Bu ya. Tapi kalau misalkan anak-anak yang punya motivasi belajar tinggi, itu anak-anak saya yang ya sebenarnya kan sekarang kalau kita nggak boleh ada perankingan ya, tapi saya selalu bikin untuk diri saya sendiri yang daftar siapa sih anak-anak yang dia punya nilai yang baik kayak gitu. Nah itu memang ada 5 anak yang selalu teratas, itu memang mereka punya motivasi belajar dan minat belajar yang sangat tinggi dibandingkan teman-teman yang lain. Mereka itu nggak saya minta belajar, itu di rumah mereka selalu belajar sendiri gitu loh. Jadi ketika saya berikan materi, itu mereka pun sudah ada bayangan materinya, karena memang biasanya saya bilang, besok kita akan belajar tentang ini, kalian silakan pelajari. Nah, pasti dari 5 anak itu ada 3 lah yang sudah mempelajari materi itu. Nah, itu kan udah ada motivasinya tinggi sekali. Nah, sehingga hasil belajar mereka pun pasti di antara teman-teman yang lain itu yang paling unggul kayak gitu. Dan selain itu, mereka itu juga punya, selain di akademik ya Bu, itu karena ada motivasi belajar dan mereka tahu kemampuannya mereka itu di ekstrakurikuler yang mereka pilih juga mereka sangat, ya bukan sangat unggul, sudah unggul kayak gitu. Jadi menurut saya antara motivasi belajar dengan self efisiensi itu saling berpengaruh kayak gitu. Pun kita sebagai mahasiswa juga gitu kan teman-teman, kalau kita udah malas duluan dari awal udah tuh, apalagi metopen. Mohon maaf. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Mungkin ada teman-teman lain yang akan menambahkan gitu atau membagi pengalamannya lagi terkait dengan efikasi diri ini. Atau kita cukupkan Mbak Alpi? Tadi itu kita mulai 8.15, ini belum ada 1 jam, masih kurang. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Tolong dong. Yuk. Ya, Soalnya jadi kita ini memang materinya tidak terlalu banyak ya, karena kita Ya. dibagi 2 sama kelompok sebelumnya ya Bu. 5 kemarin. Ini ada Mbak Fatma Bu yang mau raise. Ya, silahkan Mbak Fatma. Silakan Mbak Fatma. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Terkait dengan pertanyaan yang dikasih Bu Yuliana tadi, hubungan self-efficacy dengan motivasi belajar. Tadi ini mungkin menyambung dengan jawaban pertanyaan dari Dila, perbedaan self-efficacy dengan self-confidence. Nah, mungkin di sini self-efficacy itu dapat diartikan sebagai keyakinan seseorang atau keyakinan seorang anak di mana dia merasa bahwa dia mampu mengatasi suatu masalah yang kemudian ketika dia yakin bahwa dia bisa mengatasi masalah tersebut, maka dia akan tahu tindakan apa yang akan dia lakukan, dan tindakan tersebut akan langsung berorientasi kepada tujuan dari pembelajaran yang dilakukannya seperti itu. Jadi dalam pembelajaran pun dia tahu apa tindakan yang harus dia lakukan, apa masalahnya, sehingga dia punya keyakinan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan tujuan pembelajaran pun akan tercapai. Sedangkan self-confidence lebih kepada bagaimana dia memahami dirinya sendiri, baik itu kelebihan yang dia miliki. Tapi dia sama sekali belum memiliki keyakinan, maksudnya belum memiliki orientasi kepada tujuan yang harus dia capai seperti itu. Jadi lebih kepada self-efficacy ini kepada lebih bagaimana dia meyakini suatu tindakan, bagaimana dia memecahkan suatu masalah sehingga masalah tersebut bisa teratasi. Nah, hubungannya dengan motivasi belajar ialah ketika dia memiliki keyakinan untuk bisa mengatasi suatu masalah, otomatis pembelajaran yang dia lakukan akan berorientasi kepada tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Nah, jadi motivasi di sini adalah ketika dia mempunyai keyakinan bahwa dia mampu mengatasi suatu masalah. Jadi dibandingkan self-confidence, self-efficacy jauh lebih dibutuhkan daripada self-efficacy lebih dibutuhkan daripada self-confidence seperti itu dalam pembelajaran. Jadi bagaimana baiknya self-efficacy ini bisa dibentuk sehingga anak bisa mengatasi masalah dalam pembelajaran.
dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai seperti itu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Fatma. Jadi intinya dari pertanyaan Mbak Fatma ini kayak gimana ya? Kayak Itu Mas Bukan Jihad, itu pertanyaan komen. ini. Iya, oh iya. itu kok itu jawaban dari pertanyaan yang saya lempar tadi. Ya, terima kasih Karena dia banyak, Pak. macet-macet tadi suaranya nggak Nah. kedengeran di HP Ya, saya. Untung kita daring ya. Kalau tatap muka nggak ada alasan kita. Terima kasih banyak Bu Fatma atas penyampaiannya. Mungkin kita bisa tampilkan videonya dulu, Bu Nancy. Tadi belum ya? Belum. Ya, kita nonton bareng dulu. Nggak ada suaranya, Mbak. Suaranya dulu. Udah ada suaranya? Belum. Mbak, coba ulangi share screen-nya, suaranya dicentang. Ulang. Itu di bagian bawah, kalau klik share screen itu kan biasanya ada share sound gitu kan, Kak, Bu. Pojok kiri bawah. Oh, kiri bawah itu. Oh gitu. iya. Ya, itu Oke. dulu. Makasih Mbak. Can be a challenge for all of us. But setting goals and pursuing them is important to get to where you want to go. Sometimes a goal can be daunting, seeming too tough to tackle. That's when your self-efficacy matters most. Self-efficacy is the belief in your own ability to succeed in achieving a goal. Having the confidence you can do whatever you set your mind to by managing how you think, feel, and behave. Having high self-efficacy helps you get your thoughts, feelings, and emotions under control, have better grades, and set higher goals in school, making you feel good all around. And when you feel good about a goal, you're more likely to give it your best effort. There are 5 ways that can help you develop your self-efficacy. By recalling times when you have succeeded in the past through your own hard work and strengths. For example, remembering the last time you earned an A on a difficult test by asking others for help and studying hard can help you feel more confident when you're up against the next one. Pulling from your own experiences of success has the strongest influence on your self-efficacy. When you see how others like you are successful at achieving a goal, it also makes you feel more capable of your own success. It's like when you watched your friend train for a big race and win, and it made you feel better about your own ability to win at your next big race. Helpful feedback and coaching from others can also help your self-efficacy grow stronger. When someone you trust encourages you by reminding you of your own strengths and abilities, it can help you overcome your own self-doubt, like when your teacher coaches you through solving a complicated math problem. Sometimes, it can be helpful to imagine yourself accomplishing a task. The images you see in your mind can be inspired by any of the things I just mentioned, like imagining solving the math problem before you even start trying or celebrating at the finish line before the race. Finally, learning how to read your body and emotions can also help you feel more ready to step up to the plate. We all get nervous when we have to do something challenging, but when we read those feelings and emotions in a positive way, such as feeling excited instead of anxious, it helps us think about the situation in a completely different way. Having positive emotions and moods builds your self-efficacy, making you feel more optimistic about what's up ahead. The more you become skilled at using these experiences and influences, the more self-efficacy you will build in pursuit of future similar endeavors. It doesn't mean it'll be easy. It just means that you believe you can make it happen. Having a high sense of self-efficacy can help increase your sense of agency, self-regulation,
growth mindset, and perseverance, making you more likely to set and stick to challenging goals, motivating you to work hard and succeed, and giving you the courage to try new things. Those around you can help you by giving you good feedback, reminding you of your strengths and abilities, and helping you bounce back from setbacks. And when you do this for others, you can help build their self-efficacy too. So, next time you're taking on a new challenge, remember that believing in yourself is the first step in taking you to new heights. Mbak Fatma, kenapa nangis? Boleh teman-teman ya mau mengomentari atau sedikit mereview video yang kita tonton tadi? Ada Mbak Retno mungkin? Ada apa tadi yang dilihat di situ? Atau tidak melihat apa-apa? Halo? Mbak Vivi? Mbak Anissa? Maaf Bu Yuliana, saya aja nggak ngerti kata-katanya itu. Ini Bu, apa yang Mungkin di video gambaran itu saya mungkin tadi ada seorang anak-anak yang dapat juara, mengangkat piala gitu. Terus merasa dia bahagia, berlari-lari, mungkin itu dari saya. ini sih Bu, yang di video itu mirip apa yang disampaikan sama Kak Fatma tadi. Jadi memang kalau kita punya kepercayaan pada diri kita sendiri untuk menuju goals yang kita punya, itu pasti kita akan berhasil melaluinya kayak gitu. Mantap Kak Ane. Betul. Jadi itu adalah gambaran dari self efficacy itu ketika kita yakin kita itu akan ada usaha yang lebih terhadap mimpi-mimpi kita. Gitu ya teman-teman. Jadi sebagai contoh kalau di video tadi kan dia mendaki gunung ya, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah tetapi akhirnya karena dia dimimpikan, dia bayang-bayangkan, gitu dia coba begitu dan akhirnya ketika dia berhasil, dia bahkan punya mimpi yang lebih lagi begitu. Nah contoh sehari-hari saja ya teman-teman, misalnya di saya sendiri. Saya orang yang bukan dari keluarga yang berada, dari kecil sudah orang tua saya sudah meninggal gitu ya, ibu saya. Nah, kehidupan saya yang begitu cukup apa ya, perih gitu ya kalau dijalani. Nah, membuat saya punya mimpi begitu. Tetapi ada karena menurut saya self efficacy saya itu lumayan bagus begitu. Saya percaya akan ada perubahan ketika kita berusaha begitu. Nah, sampai pada akhirnya yang dulu saya itu teman-teman, saya itu dari SD dari tahun 98 sudah merantau. Dari 98 sampai sekarang itu tidak tinggal bersama orang tua. Nah, dari dulu saya sangat bermimpi sekali punya rumah impian gitu ya, apalagi sekarang ketika kita sudah menikah, sudah punya anak, terus kita banyak ikut kegiatan-kegiatan sering banget udah berkali-kali nginep di hotel gitu ya misalnya. Saya punya mimpi, nggak apa-apa ya teman-teman saya cerita ini self efficacy gitu ya. Nah, saya punya mimpi kapan saya punya kamar kayak hotel gitu ya, supaya kalau nginep itu berasa di hotel terus gitu ya. Dan di tahun 2022 saya wujudkan itu teman-teman. Dengan susah payah, dengan kerja keras saya dan suami, siang malam kami bekerja gitu ya. Ada yang jual otak gitu ya, ada yang jual otak, jual tenaga, pokoknya semua yang bisa dijual gitu ya. Sesuatu yang bisa menghasilkan uang dengan halal kami upayakan begitu. Siang dan malam teman-teman. Kami mimpikan selalu, kami upayakan keyakinan kami ini kami bisa begitu. Saya dan suami sama-sama tidak orang tua kami tidak lengkap dan dari keluarga yang kurang berada. Nah, tetapi karena kami yakin di 2022 ini target kami, bahkan kami sampai cetak banner
mimpi-mimpi kami taruh di kamar. Tapi kamar yang baru sekarang udah nggak ada ditempel di sini, belum sempet karena baru pulang ya. Nah, jadi begitu berpengaruhnya mimpi kita, begitu berpengaruhnya keyakinan dari dalam diri kita. Kayak ada yang pernah bilang ya, ada otak bawah sadar kita itu nggak bisa membedakan mana dunia nyata begitu ya, mana mimpi. Nah, ketika kita itu sudah memimpi-mimpikan, membayangkan terus, maka dia kadang masuk di dalam mimpi, kita bangun terus memberikan energi positif terhadap diri kita untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dan alhamdulillah saat ini umur saya 31, kami sudah punya rumah, alhamdulillah. Impian walaupun baru kamarnya yang udah impian, yang luarnya belum. Nggak apa-apa, mungkin karena waktu itu memimpikan menulis impiannya itu nggak lengkap mungkin juga ya. Karena yang kami mimpikan itu ya kamar hotel itu. Jadi yang jadi duluan itu kamar. Begitu. Lebih kurang seperti itu cerita dari video tadi dan cerita saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita saya. Hari ini pertemuan kita terakhir ya. Pengalaman yang luar biasa dari Bu Yuliana dan motivasi. Jadinya saya pengen nikah ini Bu Yuliana kalau istrinya kayak Bu Yuliana yang mempunyai motivasi tentang kamarnya seperti hotel gitu, punya rumah. Berapa beruntungnya suaminya Bu Yuliana dapat istri kayak Bu Yuliana. Saya juga beruntung punya suami kayak suami saya. Banyak ini kan masih banyak belum menikah ya. Yang menikah baru dikit kok. Masih Baru banyak Bu stok yang Yuliana aja. nasihat. Baru Bu Yuliana aja yang udah menikah di sini. Mungkin Bu Fatma udah menikah, Bu Fatma? Belum, itu kandidat itu. Barangkali itu cerita kita tentang efikasi diri. Teman-teman ada yang mau Mbak Penny Febrianti mau menceritakan tentang video tadi atau mempraktikkan dengan kehidupan sehari-hari pas di rumah atau pas ngajar atau pas kuliah. Itu ada yang raise hand, Mas. Mbak Hilya raise hand. Ya. Assalamualaikum, mungkin mau nanya aja, Bu. Oh ya. Boleh. Mungkin kalau misalnya nih, kita tuh udah meningkatkan motivasi diri, udah pengen belajar. Tapi kalau misalnya nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang kita mau, itu bagaimana, Bu? Kalau untuk ke peserta didik, udah ada motivasi dan peningkatan diri, tapi hasilnya tidak sesuai seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama. Nggak apa-apa. Hasil itu kan nggak harus langsung instan ya. Bisa jadi motivasi yang kita berikan sekarang itu dampaknya mungkin ketika dia, kalau kita ngajar SD mungkin ketika di SMP atau SMA bahkan dia kuliah begitu, dia akan ingat pesan-pesan dari kita gurunya. Jadi memang ketika kita membangun pendidikan itu tidak seperti membangun rumah. Ketika kita membangun pendidikan itu kayak nggak ada hasil, apalagi kita SD ya. Saya kadang-kadang kita manusiawi ya, kadang-kadang kita iri ya lihat teman kita ngajar di SMA. Teman SMA anaknya kalau udah ada muridnya udah sukses gitu ya, terus kembali ke sekolah, makasih guru, kayak seolah-olah yang hanya maksudnya seolah-olah yang berjasa itu hanya guru-guru SMA. Karena kenapa? Karena mungkin jaraknya dekat ya antara SMA dengan langsung ke langkah lebih sukses gitu ya. Ketika kita membangun motivasi, kita itu dasar banget, kita itu fondasi kalau untuk anak siswa kita. Jadi kalau belum terlihat, kita sebagai guru itu kita berterima kasihlah kepada diri kita sendiri. Yang penting kita sudah melakukan tugas dengan baik, dengan terbaik lah begitu kita berikan. Jangan sampai ya perihal dampak, perihal hasil kita serahkan kepada yang punya kuasa. Begitu, supaya kita sebagai guru nggak stres ya Mas Fatur ya. Betul Ibu. Kita kan tanpa tanda jasa Ibu. Iya. Gimana Mbak Hilya? Udah Mas, makasih Bu Yuliana. Ya intinya Mbak Hilya ya, yang penting kita udah ikhtiar, berusaha. Kalau udah belum aja tercapai keinginan kita, nah barulah yang namanya tawakal kalau di agama Islam, berserah diri gitu. Itu Mbak Hilya, terima kasih. Pak Ustadz ngeri sekali Pak Ustadz.
Gimana Mas Fatur? Ada tambahan lagi dari Mas Fatur mungkin? Nggak ada Mas, itu tadi Bukan yang ke disampaikan pertanyaan sudah Bahilia tentang banyak. motivasi gitu. Sudah cukup lengkap tadi Mas. Atau Mas Irman, kebetulan Bahilia nanya, gimana Mas Irman? Gimana Tadi Mas? udah bilang udah bilang iya si ininya Mbak Hilianya Mas Jihad. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kita, Bu. Iya. Gimana ini Mbak Alfiah, Mbak Pipi? Sudah cukup teman-teman atau ada yang lagi yang mau ditanyakan? Kalau kita mau menanyakan tentang ujian kita gimana? Udah saya tanyakan Bu tadi. Oh ya. Ya. Kalau jadwal Mbak Vivi udah dapat belum? Jihad kayaknya kemarin yang udah dapet. Udah dapat saya jadwal, nanti saya kirim Oh, ke kirim grup. ya. Iya, karena kemarin kami di kelas D itu belum ada yang dapat. Kelas apa Bu Yuniana? Kelas kami kelas D, D. Oh, Sekelas sama aku itu Mas. Iya, satu kelas kami. mantan kelas saya itu. Kirim ya nanti ya. Ya Bu, siap. Oke, teman-teman, ini kira-kira masih ada yang mau didiskusikan lagi atau tidak? Dari kelompok 6 mungkin dari moderatornya mau menyimpulkan dulu untuk hasil diskusi pada hari ini. Sebenarnya Silakan. saya mau nanya ini kepada teman-teman semua, kan Malah nanya tuh kebetulan gimana, udah mau ditutup gue. kepada teman-teman semua mungkin ada motivasinya nanti gitu kan. Kalau kita cara mengatasi rasa malas, terus ini kan ada motivasi kita. Kita itu saya ingin menjadi ini. Tapi rasa malas itu seringkali timbul gitu. Gimana cara kita melawan diri kita sendiri itu kayak gimana gitu. Mungkin Nah, itu ada kata-kata dari teman atau motivasi gitu untuk merasa lawan rasa malas gitu. Sedangkan motivasi kita ini banyak, cita-cita kita ini banyak gitu. kalau ada rasa malas berarti belum termotivasi, Jihad, belum ada motivasi. Bergaulnya dengan yang baik-baik, dengan yang motivasinya tinggi, supaya kita itu ya misalnya orang itu kan berapi-api ya, terus kita dapatlah dikit kayak gitu semangatnya dari teman kita. Kalau ada pepatah bilang suatu hal yang baik itu harus dipaksakan, Jihad. Kalau nggak dipaksakan dia nggak akan pernah terjadi. Oh benar. Kayak kata-katanya di TikTok itu ya, kalau neraka itu mahal, kalau surga itu murah ya. Kan benar kata-kata saya ini, kalau surga itu murah, kalau neraka itu mahal kan. Apapun yang berbentuk dosa kan harus kita bayar. Kalau itu surga teorinya kan, udah tahu, berarti tinggal actionnya ini. iya. Bikin catatan target. Goalsnya apa, di tahun ini apa, kayak gitu. Ya. Mantap Bu Yudiana. Jihad berarti Gimana, harus Mbak Pipi? kamu harus memahami materimu sendiri. Itu kan terkait dengan materi self-efficacy-mu itu. Mungkin saya bacakan kesimpulannya ya Mbak Pipi atau teman-teman. Baik, di sini mungkin akan dibacakan kesimpulan oleh teman saya. Kebetulan tadi sedikit menyampaikan materi. Sini saya persilahkan kepada teman saya. Yang ada kesimpulan itu biasanya moderatornya. Ini kenapa ngelempar ke Ayo Mbak Nancy, saya persilahkan. Kesimpulannya Mbak Nancy. Biasanya kan yang moderator yang narik kesimpulan ya. Kan Mbak Nancy tadi saya ambil moderator. pemaparannya itu, biar bagi-bagi gitu kan. Oh iya, saya simpulkan sedikit, nanti tambahkan oleh moderator ya, karena kan biasanya moderator yang menyimpulkan dari semua hasil diskusi, jadi saya sedikit aja. Kesimpulan dari saya, jadi sebagai seorang guru kita harus memiliki motivasi diri atau memiliki efikasi diri, biar kita punya goals atau rencana-rencana ke depan itu
boleh tercapai dengan baik. Itu aja dari saya. Mas Jihad, moderator, silakan ditambahkan. Ya, kesimpulan dari saya terkait dengan makalah kami yang dimana efikasi diri di lingkungan sekolah, efficacy di lingkungan perusahaan, mengukur efikasi diri, nilai lingkungan sekolah, dan konsep diri dan harga diri di sekolah, dan lingkungan, ada minat, hubungan antara karakteristik itu bahwa berhubungan dengan kinerja dan tekanan baik dalam konteks pekerjaan maupun akademik. Di sini ada ciri-cirinya seperti sikap efikasi diri, nilai konsep diri, dan minat. Secara umum, sikap digambarkan sebagai prasarana terhadap suatu objek. Itu kesimpulan dari makalah kami. Marilah kita tutup diskusi hari ini dengan berdoa supaya kita diberikan keselamatan dan dimudahkan segala urusan dan UASnya berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua. Jazakumullah khairan. Semoga kita berjumpa lagi nanti siang ya. Semoga sehat semua. Terima kasih. Saya kembalikan